ketika dilahirkan Fatimah salamullahi alaiha, Rasul kemudian minta agar Imam Husain dibawa kepada beliau dan kemudian beliau gendong. Beliau mengazani di sebelah kanan telinga beli imam dan mengiqamati sebelah kiri. Kemudian beliau mencium Al-Imam Husain. Asma meriwayatkan, Ummul Fadl istri Abbas meriwayatkan, Ummi Salamah meriwayatkan, bahwa mereka semua itu meriwayatkan, kita melihat Rasul ketika mencium Husain, Rasul menangis terisak-isak dan mencucurkan air mata. Asma bertanya, wahai Rasulullah, anak ini baru lahir, kenapa harus engkau tangisi? Rasul bersabda, demi Allah, Jibril telah datang padaku saat ini untuk mengatakan kepadaku bahwa putra Fatimah ini kelak akan dibunuh oleh umatku dan dipenggal kepalanya. Jibril justru datang untuk memberi tahniah selamat lahirnya Husain dan sekaligus memberikan takziah kepada Sayyidul Wujud bahwa anak ini kelak akan dibantai oleh umatnya. Dan peristiwa ini disaksikan oleh Ummul Fadl dalam bentuk beliau pernah datang pada Rasul, istri Abbas. Ia berkata, ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku sesuatu yang menakutkan. Rasul bertanya, apa yang engkau lihat? Aku melihat seakan-akan belah badanmu dan sepenggal dari badanmu ada dalam pangkuanku. Kata Rasulullah, mudah-mudahan mimpimu benar. Fatimah akan melahirkan lelaki dan engkau akan menggendongnya, dan kelak Fatimah itu, kelak Husain itu, putra Fatimah itu akan disembelih dan dibantai oleh umatku. Begitu Rasul ketika menyambut kelahiran Al-Imam Husain. Satu-satunya manusia lahir langsung spontan disambut oleh tangisan, karena Allah memberitahu yang baru lahir ini kelak akan dibantai. Ketika Al-Imam Husain umur 2 tahun, Ummi Salamah pun meriwayatkan, ketika Imam Husain, Rasul pernah bersabda, aku hari ini di rumah ini jangan ada yang boleh masuk, wahai Ummi Salamah. Kata Ummi Salamah, tidak lama aku melihat Husain masih kecil, pergi masuk, aku nggak bisa lagi menghalaunya. Kemudian aku melihat Rasul menggendong Husain, kemudian menciumi Imam Husain sambil menangis. Ketika aku tanya kenapa, berkata, ada satu malaikat yang belum pernah turun ke bumi, tapi ia minta izin pada Allah untuk turun, dan malaikat itu menyampaikan salam Rabbul Alamin kepadaku dan memberitahu kepadaku bahwa cucuku ini akan dibantai oleh umatku. Rasul menangis. Bahkan dalam satu perjalanan, beberapa sahabat meriwayatkan dan bisa dilihat dalam Maqtalil Husain lil Khawarizmi, pada satu perjalanan Rasulullah, beliau kemudian menangis. Para sahabat terdiam di depan para sahabatnya. Mereka bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai kekasih Allah? Rasul bersabda, Jibril datang memberitahu kepadaku bahwa kelak dekat sungai Efrat situlah akan dibantai anakku. Dan Jibril membawakan kepadaku tanah ini. Kemudian Rasul mencium tanah itu. Kemudian beliau ketika menciumnya, beliau bersabda, rihu karbin wa bala. Ini adalah bau, membawa bau duka dan musibah. Maka para sahabatnya dalam perjalanan itu ikut menangis. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang membunuh putramu itu? Rasul menjawab, seseorang yang disebut Yazid namanya. Semoga Allah tidak akan memberikan barakah kepadanya.
Demi Allah, aku sekarang melihat tanah Karbala itu, di mana putraku dibantai, di mana putraku akan darahnya dialirkan, di mana putraku akan dipenggal kepalanya. Semua saat sekarang ini aku menyaksikannya. Sayyidil wujud yang diberi oleh Allah ilmul awwalina wal akhirin, tiada sesuatu yang tertutup untuk beliau. Bahkan Rasul menyebutkan, aku pun sekarang menyaksikan bagaimana kelak wanita-wanita akan ditawan dan digereng, sementara kepala anakku kelak akan diberikan kepada Yazid. Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, beliau sudah menyebutkan hal-hal semacam ini. Apabila suatu hari Rasul di rumah Ummi Salamah, Ummi Salamah menceritakan suatu hari beliau di tempatku, ketika kemudian beliau bangun tidur, beliau menangis. Aku datangi, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Jibril datang menunjukkan kepadaku tanah Karbala yang kelak akan dibantai putraku, dan inilah tanah itu. Aku titipkan kepadamu wahai Ummi Salamah, letakkanlah, simpan wadi'ati indaki, titipanku kepadamu kelak. Apabila tanah ini sudah berubah menjadi darah, berarti putraku, putra Fatimah telah dibantai. Dan setiap hari Ummi Salamah melihat darah itu, melihat tanah itu. Sampai di hari Muharram, kata Ummi Salamah, ketika Husain telah pergi meninggalkan Madinah, setiap hari aku melihat tanah itu. Di hari ke-10 pun di pagi hari aku masih melihat dan tetap sebagai tanah. Tapi di sore hari aku telah melihat tanah itu berubah menjadi darah, dan aku yakin putra Fatimah telah dibantai. Sayyidil Wujud telah membicarakan, Rasul ini yang telah membicarakan hal-hal yang terjadi kepada Al-Imam. Bahkan di akhir hayat Rasul, ketika beliau di akhir hayat beliau berbaring di atas tempat tidurnya, Sayyidul Awwalina wal Akhirina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ketika beliau berbaring di atas tempat tidur, hari itu Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain di dada Rasulullah memeluk beliau. Fatimah ingin mengangkat kedua anak itu supaya enggak memberatkan dada Rasul di akhir hayatnya. Tetapi justru Rasul memeluk dan mencium kepala Husain. Kemudian beliau berkata, biarkan anak ini, liyatazawwada minni wa atazawwada minhu. Biarkan Amgal mengambil bekal dariku anak ini. Kemudian beliau menangis sambil berkata, mali wali Yazid la barakallah. Apa salahku dengan Yazid? Semoga Allah tidak pernah memberikan barakah untuknya. Sayyidil Wujud jauh telah membicarakan hal ini. Bahkan dalam salah satu ceramah Syekh Fadil Al-Maliki, beliau menyebutkan, di detik-detik akhir wafat Siti Khadijah, salamullahi ala Khadijah, istri kesayangan Rasulullah, ibu Fatimah, manusia yang begitu kaya tapi dihabiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Ketika Siti Khadijah di akhir hayatnya terbaring di atas tempat tidur yang amat sederhana, suasana sunyi di kamar itu. Siti Khadijah sedang sakit, Rasul melihatnya, dan Zahra Fatimah masih kecil, 7 tahun umur beliau saat itu dalam satu riwayat. Suasana kamar tanpa ada suara. Tidak lama kemudian suara Khadijah berkata, ya Rasulullah, aku mohon maaf kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Rasul kemudian bersabda, hasyaki ya Khadijah, jauh engkau dari ungkapanmu itu. Engkau adalah istriku yang paling setia. Kamu yang engkau infakkan hartamu untuk perjuanganku ini. Kemudian Siti Khadijah masih menangis. Tidak lama beliau memeluk Fatimah Zahra yang masih kecil.
beliau membisikkan sesuatu di telinga Zahra. Hei Zahra, putriku, aku yakin ajalku telah tiba. Zahra, yang paling kutakuti adalah siksaan kubur. Zahra, tolong Fatimah mintakan kepada ayahmu, aku takut untuk mengucapkan sendiri, mengutarakan sendiri. Mintakan serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu agar menjadi kafanku. Ketika Rasul menanti di luar dan disampaikan oleh Zahra, Rasul pergi untuk memberitahu bahwa Jibril berkali-kali menyampaikan salam Allah kepadamu. Surgamu telah istana, surgamu telah dibangun oleh Allah. Kemudian Rasul menyerahkan serbannya. Di tengah-tengah semacam ini turunlah Jibril kepada Rasulullah untuk menyampaikan salam Allah kepada Khadijah, dan sekaligus membawa kafan 5 hadiyatan min Allah. Rasul bertanya, kafan ini untuk siapa wahai Jibril? Jibril berkata, yang satu untuk Khadijah istri kesayanganmu, agar ia kembali kepada kekasihnya Rabbul Alamin dengan kafan dari Rabbul Alamin. Yang kedua untukmu ya Sayyidal Awwalina wal Akhirina Muhammad. Yang ketiga untuk putrimu Fatimah. Yang keempat kelak untuk suami Fatimah Ali bin Abi Talib wasimu. Dan yang kelima untuk cucumu Al-Hasan Al-Mujtaba. Berhenti Jibril menangis. Kemudian Rasul berkata, kenapa ya Jibril? Karena cucumu yang satu tak memiliki kafan. Ia akan dibantai oleh umat itu, tergeletak tanpa kafan, tanpa dimandikan. Dia adalah Husain putra Fatimah. Sayyidil Wujud tidak pernah melupakan Al-Imam Husain dalam segala hal. Jibril pun berkali-kali telah menyampaikan hal itu. Dan masih banyak riwayat demi riwayat ketika Rasul mengungkapkan hal ini berkaitan dengan peristiwa yang belum terjadi. Tetapi bagi Rasul terjadi atau belum terjadi telah terbuka, karena Allah telah membuka tabir ghaib kepada beliau Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Coba kita pergi kepada Ali bin Abi Talib. Setelah wafat Zahra, Imam Ali yang sudah diberitahu oleh Rasulullah dan berkali-kali di keluarga ini telah mengadakan maktam untuk Al-Imam Husain. Karena pada suatu hari Rasulullah datang ke rumah Ali bin Abi Talib dan Fatimah. Kemudian beliau duduk dengan Hasan, Al-Husain, Fatimah, Imam Ali. Kemudian Fatimah meriwayatkan, kami hari itu memiliki susu dan beberapa keping roti. Kita sedang senang-senang menikmati, menyambut ayahku duduk dengan suamiku, dengan kedua anakku. Tidak lama kemudian Rasul ayahku menangis dan sujud lama, tidak mengangkat kepalanya. Setelah selesai kami tanya, kami takut apa yang terjadi. Kata Rasul, demi Allah tadi aku sangat gembira duduk dengan kalian, tetapi di waktu yang sama Jibril datang memberitahu bahwa ia Husain putraku kelak akan dibantai di padang Karbala. Dalam masa beliau senang dan gembira pun Allah masih memberitahu mengenai peristiwa ini. Gerangan apa sebenarnya di balik peristiwa ini?